Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Rider Time Kamen Rider Ryuki yang juga merupakan spin-off dari series Kamen Rider Zio. Spin-off kali ini terdiri dari 3 episode. Dan di sini diceritakan tentang munculnya beberapa rider setelah selesainya pertarungan dari dunia cermin. Seorang wanita dari dunia nyata yang tiba-tiba muncul menyeret beberapa rider dan membuat mereka terjebak di dunia cermin. Dan tak hanya itu, di sana Shinji, Ren, dan yang lainnya pun dibuat hilang ingatan. Mereka pun diminta melakukan pertarungan rider sekali lagi untuk menghentikan Anode Ryuki yang sedang dihadapi oleh Sogo dan Geis. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film, terlihat bayangan seorang pria yang masih misterius di dalam mimpi Shinji Kido. Tak diduga ternyata Shinji dan beberapa rider lainnya kini telah terjebak selama 4 hari di dunia cermin. Saat ia terbangun, ia pun lupa dengan apa yang sebelumnya terjadi. Di sana ternyata Shinji telah berkomplot oleh Tezuka, Kimura, dan Ishida untuk melawan beberapa rider lainnya dari kelompok Jun Shibaura atau Kamen Rider Guy. Tak lama kemudian, Jun dan yang lainnya sampai di tempat persembunyian mereka. Shinji dan yang lainnya pun lantas henshin untuk menghadapi mereka. Lalu pertarungan rider pun dimulai kembali. Setelah melakukan pertarungan sengit, kedua kelompok rider itu pun imbang, hingga akhirnya beberapa monster muncul di hadapan mereka dan ikut bertarung. Dan hal itu pun mengakhiri pertarungan mereka. Di taman, Shinji dan rekan-rekannya beristirahat sejenak. Di sana mereka pun masih bingung mengapa mereka dikumpulkan di dunia cermin itu dalam kondisi lupa ingatan dan hanya mengingat nama mereka saja. Di sana pun terungkap alasan mereka membentuk kelompok rider yang dipimpin oleh Tezuka, yaitu mengalahkan rider dari kelompok lain. Dan kelompok rider itu pun dibentuk hanya untuk sementara, karena pada akhirnya kelak mereka juga akan saling membunuh untuk menyelesaikan pertarungan itu. Dan seorang wanita misterius yang mengumpulkan mereka berkata bahwa rider terakhir yang bertahanlah yang dapat memenangkan permainan dan kembali ke dunia nyata. Dan di sana permainan berlangsung selama 7 hari. Saat pertama kali para rider terjebak, Asakura Takeshi yang mengingat hal itu pun langsung henshin untuk memulai pertarungan mereka. Shinji yang mulai mengingatnya juga melakukan hal yang sama. Dan saat ini permainan ini telah berjalan selama 4 hari dan hanya tersisa 3 hari lagi untuk menyelesaikan permainan. Beberapa rider pun telah tewas di permainan itu. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Tezuka pun muncul. Setelah ia bernegosiasi dengan kelompok Jun, ia pun mengungkapkan bahwa kelompok Jun ingin bekerja sama. Untuk meyakinkan mereka, Tezuka ingin mereka menyerahkan dek kartunya seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Jun sebagai perjanjian kesepakatan di antara mereka. Tanpa ragu, Shinji dan yang lainnya pun menyerahkan dek kartunya pada Tezuka karena ia merupakan pemimpin dari kelompok mereka. Di tengah perjalanan, Ren dihadang oleh Asakura. Di sana Asakura pun mengungkapkan pada Ren bahwa dirinya tak hilang ingatan seperti yang lainnya. Ia yang haus akan pertarungan pun langsung mengajak Ren untuk bertarung di sana. Saat Ren terdesak oleh serangan Asakura, tiba-tiba seekor monster dari belakang akan menyerang Asakura. Beruntungnya monster itu berhasil dilumpuhkan oleh Zolda yang tiba-tiba muncul. Namun Asakura yang kesal karena mengira Zolda adalah Kitaoka pun lantas berlari menyerangnya. Saat Asakura akan melancarkan serangan, tak diduga user Zolda kini adalah Goro. Goro yang telah kehilangan masternya, kini menginginkan Asakura menggantikan Kitaoka sebagai masternya walaupun awalnya mendapat penolakan. Ren yang baru saja mengalahkan monster tiba-tiba mendapatkan serangan dari Kamen Rider Abyss yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun dengan mudah rider itu berhasil dikalahkan. Pada akhirnya Asakura bersedia menjadi master dari Goro untuk sementara. Di sana ia pun mulai menikmati fasilitas yang biasanya didapatkan oleh Kitaoka di kantornya. Dan Goro kini menjadi pelayan sementara untuknya. Di hari kelima, Tezuka, Shinji, dan yang lainnya pun menemui Jun Shibaura dan rekan-rekannya.
karena mereka merasa telah melakukan gencatan senjata. Namun di sana ternyata mereka dijebak oleh Tezuka yang ternyata telah berkhianat untuk mengalahkan Shinji dan yang lainnya setelah deck kartu mereka diambil. Jun, Tezuka, dan yang lainnya pun henshin lalu membunuh Ishida. Di saat genting itu tiba-tiba Asakura Takeshi muncul dengan attack finishnya dan berhasil membunuh Tozuka atau Kamen Rider Tiger. Tak lama kemudian Zolda juga muncul membantunya. Namun saat Asakura akan menyerang Shinji, Ren tiba-tiba menyelamatkannya. Saat rider lain mengalihkan perhatian Asakura, Shinji pun lari dari sana. Namun tak diduga Zolda tiba-tiba melancarkan attack finish dan menyerang semua rider di sana dan membuat Shinji pingsan. Saat tersadar, Shinji dan Ren merasa bahwa sebelumnya mereka berdua memiliki hubungan. Ren pun berkata pada Shinji bahwa ia ingin menghentikan pertarungan rider itu karena bisikan yang ia dengar dalam hatinya dari seseorang yang belum ia ketahui. Shinji pun setuju dengan hal itu. Dan ia juga berkata bahwa ia juga harus menemui seseorang yang selalu muncul dalam mimpinya yang mungkin hal itu memiliki kaitan dengan masa lalu mereka. Menyadari hal itu, Ren mengajak Shinji menemui Asakura Takeshi yang sebelumnya mengatakan padanya bahwa ia mengingat semuanya. Di tempat berbeda, Jun dan Tezuka pun menghabisi Ishihashi yang merupakan rekannya sendiri. Dan di sini pun terungkap bahwa Jun dan Tezuka ternyata merupakan seorang LGBT. Akhirnya Shinji dan Ren pun sampai di kediaman Asakura. Di sana ia berusaha mencari tahu masa lalu mereka dengan menemui Asakura. Asakura pun berkata bahwa mereka adalah rider yang akan bertarung satu sama lain untuk selamanya. Setelah Jun dan Tezuka selesai bermain pedang-pedangan, Tezuka yang mulai khawatir mempertanyakan tentang hubungan mereka. Karena di pertarungan itu nantinya harus menyisakan satu rider sebagai pemenangnya. Namun Jun lantas berkata bahwa saling membunuh adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan cinta mereka. Hal itu pun sontak membuat Tezuka terkejut, serta khawatir bahwa Jun yang akan mengkhianatinya. Tanpa diduga, Dark Shinji muncul dan memperingatkannya agar segera membunuh Jun. Dan tak diduga, ternyata mereka memiliki pemikiran yang sama. Lalu memulai pertarungan mereka. Di sana Tezuka pun berhasil dikalahkan oleh Jun. Di saat yang sama, Tezuka mulai menyadari bahwa Shinji Kido merupakan temannya di masa lalu. Lalu ia pun bergegas pergi untuk mencarinya. Di dunia nyata, kondisi wanita yang muncul di dunia cermin sebelumnya pun semakin parah. Sehingga ia muncul kembali menemui Ren dan Shinji di dunia cermin untuk mengubah peraturan permainan, di mana batas waktu pertarungan rider ditambah 1 hari lagi. Ren dan Shinji pun kesal dan tak ingin melanjutkan permainan itu. Namun tak diduga wanita itu sebenarnya juga tak ingin hal itu terjadi, karena ia memulai pertarungan itu hanya untuk menghentikan permainan lainnya yang dilakukan oleh kekasihnya yang menjadi Another Yuki di dunia nyata, di mana pacarnya yang bernama Tatsuya Kano telah memulai permainan mengumpulkan nyawa sebanyak mungkin. Hal itu dilakukan tak lain untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Dan wanita itu bernama Sarah. Sarah berharap dengan pertarungan rider itu ia dapat menghentikan permainan yang dilakukan pacarnya, karena ia tak ingin Tatsuya menjadi pembunuh hanya demi menyelamatkannya. Dan waktu wanita itu kini hanya tersisa 1 hari lagi. Tak lama kemudian, Kimura datang bersama Tezuka yang telah tewas. Di sana Tezuka yang ingin meminta maaf pada Shinji, namun ia tak sempat, sehingga ia menitipkan pesan melalui Kimura. Tanpa diduga saat Tezuka lenyap, Dark Shinji pun muncul dan menyatukan diri dengan Shinji agar mereka menjadi rider terkuat dan mengakhiri permainan itu. Dark Shinji yang telah menyatu pun berubah menjadi Kamen Rider Ryuga dan mulai menghabisi Jun atau Kamen Rider Guy. Setelah menghabisi Jun, Ryuga pun mulai menghajar Kimura dan berhadapan dengan Ren. Sementara di dunia nyata, Another Yuki masih melanjutkan permainan dan membunuh banyak orang. Sementara Kimura yang terluka parah dihabisi oleh beberapa monster yang tiba-tiba menyerangnya. Di tempat berbeda, Ren yang juga diserang monster tiba-tiba mulai mengingat masa lalunya bersama Shinji. Di sana ia juga menyadari bahwa suara yang selama ini ia dengar adalah suara Shinji Kido. Dan di saat yang sama ia pun berubah dan melawan monster yang berada di hadapannya. Sementara Asakura yang tak menemukan lawan mulai kesal dan menghajar Goro. Namun tak lama kemudian Dark Shinji muncul dan bertarung melawan Asakura. Di tengah pertarungan tiba-tiba Ren muncul menyerang Asakura. Di sana Ren pun berhasil memojokkan Kamen Rider Oja dengan serangannya. Oja yang mulai sekarat pun ditembaki oleh Goro. Tak diduga ternyata Goro telah mengincar momen itu untuk mewujudkan keinginan Kitaoka sebelum ia meninggal.
Namun saat serangan Goro mengenai Asakura, tak diduga Asakura masih dapat bertahan dan menyerangnya balik. Di sana akhirnya Goro pun tewas. Kini Ren yang telah mengingat semuanya pun mencoba menyadarkan Shinji yang masih menyatu dengan Dark Shinji. Namun karena kata-katanya tak dapat menyadarkan Shinji, Ren pun berubah untuk menyadarkannya melalui pertarungan. Hingga pada akhirnya keduanya melakukan attack finish secara bersamaan, dan hal itu membuat Ren terpental. Namun ketika Ryuga akan membunuh Ren, tak diduga Shinji dalam tubuhnya menghentikan serangannya. Sehingga Ren menggunakan momen itu untuk menyerangnya balik. Hingga Ryuga kembali ke bentuk Shinji dan mengingat masa lalunya bersama Ren. Namun tanpa diduga Asakura yang ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaganya ia tiba-tiba menyerang mereka berdua. Hingga berhasil menewaskan Ren yang berusaha menyelamatkan Shinji. Di saat yang sama Asakura pun lenyap. Sebelum Ren tewas, ia pun menceritakan bahwa di pertarungan sebelumnya Shinji yang terlebih dahulu tewas dan pergi meninggalkannya. Dan kali ini hal itu berganti menjadi Ren yang tewas dan Shinji yang harus menyelesaikan permainan. Di dunia nyata, Sogo dan Geis yang masih bertarung pun tak mampu mengalahkan Another Yuki. Di saat yang sama, Shinji pun muncul di sana dan bertarung dengannya untuk menghentikan monster itu. Di sana, Sarah sebelumnya telah mengorbankan nyawanya untuk mengembalikan Shinji ke dunia nyata, agar ia dapat menghentikan Tatsuya serta ia meminta maaf padanya. Tak diduga kekuatan keduanya pun imbang. Di saat yang sama, Shinji memberitahu bahwa Sarah telah tewas dan menyampaikan pesannya pada Tatsuya. Namun seorang pria berjubah tiba-tiba menyerangnya. Saat Shinji melihat Geis, seketika ia teringat dengan Ren, karena wajah mereka yang hampir mirip. Di saat yang sama, Sogo dan Geis pun mendapatkan Rider Watch Ryuki dan Knight untuk membantu mereka mengalahkan Another Ryuki dan pria berjubah di sana. Setelah keduanya henshin, akhirnya monster itu dapat dikalahkan dengan Rider Kick dari Sogo. Namun pria berjubah itu tak tinggal diam dan berubah menjadi Kamen Rider Odin. Sementara Shinji menemui Eri, kekasih Ren yang kini telah menjadi perawat di sebuah rumah sakit sesuai pesan terakhir Ren. Setelah mengetahui kelemahan Odin, Oz dan Geis menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan Kamen Rider Odin dengan satu serangan, dan hal itu pun berhasil. Di sana Shinji pun mengingat, sebelum Ren tewas mereka berdua pun berjanji akan bertemu kembali di dunia yang tak ada lagi pertarungan Rider. Lalu film pun selesai. Akankah mereka dipertemukan kembali? Demikianlah alur cerita spin-off Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.